Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Langkat adalah daerah yang luas dan subur, serta kaya dengan sumber daya alam. Hal itu mendorong daerah ini untuk tumbuh dan berkembang menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Nah, dalam hal ini tentu saja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan penting melalui 3 fungsi utamanya, yaitu yang pertama legislasi, membuat landasan hukum seperti peraturan daerah, kemudian fungsi anggaran, menetapkan APBD, dan controlling, yaitu fungsi pengawasan guna memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana. Terkait dengan hal tersebut, kami pun melakukan bincang-bincang dengan anggota DPRD Kabupaten Langkat dari fraksi PDIP, Matthew Dimas Bastanta Sinulinga di KP Warisan Sahabat. Harapan kami, perbincangan ini bermanfaat bagi kita, paling tidak untuk membuka cakrawala kita terkait dengan peran generasi muda dalam pembangunan. Karena biar bagaimanapun, Matthew adalah tokoh muda, usianya saja belum genap 30 tahun. Jadi, mari kita dengarkan dan silahkan beri tanggapan dan komentar Anda di kolom komentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana, Keliling Langkat, dan Sumatera Utara ceritanya. Hari ini kita berada di Kabupaten Langkat bersama Bapak Matthew Dimas Bastanta Sinulinga. Ini tetap dipanggil Bapak, ya kan? Walaupun pada dasarnya usia masih sangat muda. Beliau ini adalah anggota fraksi PDIP Kabupaten Langkat, kemudian anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Langkat, kemudian bendahara DPC PDIP Kabupaten Langkat. Kan gitu Pak ya? Siap. Kemudian terakhir ada juga informasi beliau ini juga adalah bendahara DPD Apjapi Sumut. Apa itu Apjapi? Apjapi itu apa tuh? Asosiasi Profesional Jasa Penagihan Indonesia. Jasa Penagih Indonesia. Nanti kita tanya Pak Ustaz, ya kan, biar dijelaskan Pak Bastanta nih apa itu penagihan. Enggak, penagihan nih. Berarti terkait dengan utang piutang ya? Terkait utang piutang. Oke. Kemudian kami kenalkan juga di sini saya Budi Julukri Hasibuan. Di sini ada Pak Sutiman. Kemudian ada juga Pak Kus Diantoro Alusat nih ya. Dan udah bolak-balik ke Mekah ya kan. Kemudian ada Pak Abdul Muiz, SHMH CMP. Ini lawyer kita nih. Oke, untuk yang pertama supaya tak tegang kali, tegang. Silakan lo Pak Kus atau Pak Muiz yang mau bertanya dulu supaya Pak Kus lah, pembuka. Pak Kus lu yang lebih dituakan lah. Pembuka. Tapi dengan catatan Pak, sambil santai nih, ya kan? Jangan pula takut Pak. Iya, santai aja lah ya. Aduh. Iya. Sambil minum lah kita. Silakan. Oke, makasih. Sebenarnya buat saya Pak Matthew ini nggak asing, karena saya sering juga duduk di provinsi di Medan. Enggak sering ketemu, tapi nama beliau itu nggak asing. Dari dudukan nongkrong, tempat nongkrong kita itu nggak asing. Saya sempat bertanya-tanya dan akhirnya kami jumpa gitu. Yang hebatnya beliau ini memang asli Putra Langkat, ya Pak, asli Putra Langkat, tapi besarnya di rantau orang. Itu yang sebenarnya enggak banyak sih saya ini kan. Saya mau gini. Pak Matthew ini kan pemain baru dalam dunia politik. Bisa dibilang gitu ya. Yang kagum saya, Bapak bisa ambil 1 kursi dari 50 kursi yang ada di Kabupaten Langkat dengan persaingan di dapil Bapak itu sangat ketat.
dapil neraka katanya Pak Ustadz. Dapil mana dulu? Dapil 3. Dapil 3. Mana dulu? Sibingi Cibingi sampai Bahorok. dapil imbang sama dapil 1 Langkat ini. Saya kepingin mengkulik itu aja yang pertama. Yang kedua, dari semua kegiatan Bapak masih muda, itu lebih energik dengan semua kegiatan Bapak. Saya kepingin tahu tadi yang disebut sama Pak Budi tentang asosiasi apa tadi Pak Budi? Abjapi, asosiasi profesional jasa penagihan. Iya. Jasa Penagihan Nanti Indonesia. mungkin bisa kita kaji dari berbagai macam aspek hukumnya kan Pak Muiz ya. Mungkin itu aja pengantar dari saya Pak Matiu. Kepingin saya mendengar profil singkat lah dari Bapak sebagai generasi muda Langkat yang kalau saya bilang cukup bagus lah faktor X Bapak hingga Bapak hari ini menjadi salah satu orang besar di Kabupaten Langkat dengan usia Bapak yang sampai hari ini kami bilang cukup masih muda dan mampu mendudukin itu. Itu aja dulu. Monggo. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz, abang-abang semua. Merdeka. Kalau kita orang PD Perjuangan harus merdeka terus katanya. Gitu ya. Ya, jadi saya perkenalkan, saya Mateo Dimas Bastanta Sinulinga. Lebih dikenal Theo Sinulinga. Theo-nya panggilan saya, bukan si Mateo. Theo. Ya, Theo panggilan saya. Berarti panggilan enaknya Theo Bang Pak Ustadz. Budi. Siap, Di mana-mana kita dikenalnya Theo. betul. Jadi kita betul lah Pak Ustadz bilang, kita asal kita Langkat di Kecamatan Sebinge, Desa Durian Lingga. Kalau nama kampungnya namanya Namo Tating. Oh, Namo Tati. Namo Tating. Kita besar-besar di Jakarta. Kalau dalam permainan politik di Langkat ini kita baru Pak Ustadz. Tapi kalau di tingkat Jakarta mulai dari tamat SMA 2017 itu saya sudah menjadi kader PD Perjuangan Pak Ustadz. Di sayap partainya Banteng Muda Indonesia DPD DKI Jakarta sebagai Direktorat Bidang OKK Organisasi dan Keanggotaan DPD BMI DKI Jakarta. Dan memang pada saat itu pun kita memang orang pergerakan. BMI ini kan dibilang kan citranya dulu kan nih agak banteng muda, banteng liarnya nih Pak Ustadz ya kan. Benar. Jadi pernah juga kita dipenjara juga Pak Ustadz. Waktu kasus demo pembebasan Pak Ahok. Iya. Masalah Al-Maida di 2018. Bersyukur kita nggak jumpa Pak di sana. Kita pernah juga kita di Polres Jakarta Pusat Cempaka Putih. Jadi memang pertama kali saya juga mengenal dunia politik. Rahim yang melahirkan saya ke dunia politik ini adalah BMI. Gitu, ada memang ketua BMI DKI Jakarta yang dialah yang mencemplungkan saya, ayo kita ke BMI lah yuk, gitu. Kalau politik ayo kita ke BMI gitu. Dari mulai 2018 di BMI, sekolah partai ikut terus di rumah sekolah partai PD Perjuangan di Ragunan, di Lenteng Agung. Ikut beberapa sertifikasinya sudah saya dapatkan juga. Mulailah timbul ke tulang saya kalau di Karo Mama Uda. Banyaknya keluarga yang mengadulah kepada dia untuk minta bantu seperti masuk sekolah, pengobatan rumah sakit. Orang kampung kita Pak Ustadz. Orang kampung kita yang mengadu gitu. Jadi banyak juga dorongan kepada dia supaya dialah menjadi calon untuk di Kabupaten Langkat ini. Cuman Mama Uda ini dia tidak maulah ke dalam dunia politik Ustadz. Karena dilihatnya saya ikut-ikut terus dunia politik ini selama di Jakarta. Akhirnya kami keluarga bersepakat, sayalah yang maju di Langkat untuk membantu keluarga-keluarga kita yang di Langkat gitu. Itulah dasarnya makanya saya bisa ikut bertarung dalam kontestasi pemilu 2024 kemarin di Langkat ini Pak Ustadz gitu. Mohon maaf, apa Tio?
Jadi asli daerah Karo. Asli daerah Orang Karo. tua Karo. Orang tua Karo. Dua-dua. Karo. Oh, siap. Sinulinga. Sinulingga beberapa tarigan. Oh. Mama berutarigan, tarigan gersang. Kita dari Sinulingga, asal Sinulingga kita dari Tanah Karo, Desa Kacaribu kata-kata. Jadi seperti itulah makanya saya bisa ikut bertarung di kontestasi pemilu 2024. Dasarnya dulu ikut politik gak ada kepikiran bakal jadi jadi anggota DPR, nggak ada. Ikut saja ya kan. Politik ini seru bagi saya, Pak Ustadz. Karena kita bisa bersosial, bergaul. Karena saya ini orangnya paling suntuk kalau hidup sendiri, Pak Ustadz. Iya. Saya nggak bisa di rumah hidup tenang sendiri gitu, nggak. Pasti pengennya keluar aja, bercakap sama orang, gabung sama orang, gitu-gitu lah, Pak Ustadz. Saya paling nggak betah di rumah. Selalu ya setengah-setengah jam pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu, supaya bisa bersosialisasi. Itu yang membuat saya nggak suntuk. Pas loh berarti memang. Ya. Memang dari dulu lah ya, kawan-kawan di Jakarta itu sampai ya ibaratnya pening lah, kalau jumpa sama kita pasti cakap aja terus gitu lah, Pak Ustadz. Ada aja lagi Iya, banyak ada gitu. Jadi di BMI lah dari awal mulanya saya di PD Perjuangan, Pak Ustadz. Dan justru masuk ke internal sebagai pengurusan partai PD Perjuangan baru dilangkah ini, Pak Ustadz. Diberi kepercayaan oleh Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Langkat, Pak Romel Taginting, saya diangkat menjadi bendahara. Menjadi bendahara DPC. Setelah itu ya kami saling berkoordinasi lah terkait kerja-kerja partai yang ada di DPC PD Perjuangan Langkat, khususnya Sumatera Utara. Dan memang bagian daripada skema untuk kerja-kerja partai yang diberikan oleh DPP. Dan di Perjuangan ya seperti inilah, Pak Ustadz. Memang karakternya ya sembarangan lah kalau cakap ya kan. Yang penting kalau kita yakini bahwa itu benar ya udah cakapkan aja kan, gitu sebetulnya. Kalau role model sebetulnya saya di PD Perjuangan ini melihat Bang Adian. Oh, Bang Adian Napitupulu. Bang Adian Napitupulu, dia senior saya. Waktu dia masih zaman di UKI Cawang. Kebetulan rumah di Jakarta itu di Cilitan Cawang, Ustaz. Di Cilitan. Dan tidak jauh jaraknya dengan kosnya Bang Adian. Jadi ya zaman dulu kan senior ini kan kalau nggak jadi adik-adiknya kan ada dia momen tangan kan, nyentil, geplak gitu. Nah kita lah salah satunya, Ustaz. Benar. Yang disentil-sentil dia. Nah, kalau agak melenceng-melenceng gitu ya disentil-sentil dia. Biasalah itu kalau senior dulu kan. Jadi dialah jadi role model makanya sampai sekarang ini. Dan itulah yang saya yakini bahwasanya hak berbicara setiap manusia itu nggak boleh ada yang membatasi, Ustaz. Dari dialah saya melihat itu. Jadi di PD Perjuangan seperti itu. Dan sekarang baru bulan kemarin saya juga diamanahkan sebagai bendahara di Dewan Pimpinan Daerah Abjapi. Abjapi ini asosiasi profesional jasa penagihan Sumatera Utara, wilayah Sumatera Utara. Legal standingnya itu gimana? Legal standingnya SK Abjapi ini sudah SK Menkumham. Sudah Menkumham dan sudah diakui oleh OJK. Bahwasanya payung organisasi untuk para penagih di lapangan. Ya. Jadi kita diangkat sebagai bendahara dan bulan kemarin baru pelantikan, dan pelantikan inilah yang kedua, pelantikan DPD Sumatera Utara. Yang pertama itu sudah dilantik itu DKI Jakarta. Dan kemarin bicara-bicara sama Ketua Umum Abjapi, target mereka di tahun ini 18 provinsi, 18 DPD akan dibentuk segera. Karena kenapa? Karena infonya mereka diminta oleh OJK untuk membuat sertifikasi macam KTA untuk para penagih yang memang melalui mekanisme pelatihan OJK, standar OJK. Gitu. Pakai edikat ya, Pak Tio? Pakai edikat, pakai SK, pakai surat kerja yang disertakan gitu. Supaya tidak ada lagi mindset di lapangan ini bahwasanya adanya penagihan bodong. Gitu. Dan selama ini juga setelah pelatihan kemarin jujur capek, Pak Ustadz. Bang, banyak
penagih-penagih lapangan ini menghubungi kami. Bagaimana cara untuk menjadi anggota Abjapi Supaya bisa bergabung gitu supaya ya. bisa bergabung. Karena kenapa? Selama ini kan mindsetnya di lapangan ini, debt collector ini kasar, salah secara aturan, kan begitu. Dan tidak ada pernah yang membackup gitu. Artinya bukan membackup secara penuh ya. Kita lebih objektif melihat. Ada beberapa poin masalah. Kadang debt collector ini yang menjadi korban daripada si customer. Karena kenapa saya bilang begitu? Nggak hanya debt collector yang melakukan kekerasan biasanya. Kadang pihak customer ini juga mau melakukan kekerasan. Cuman pihak dari kepolisian ataupun masyarakat yang menilai, kenapa titik salahnya selalu di debt collector? Tanpa objektif melihat persoalannya apa gitu. Penagihannya bagaimana, sudah sesuai kah gitu. Karena ya dengan Abjapi inilah adanya organisasi paling tidak membuat mata di dunia ini, di Indonesia ini, bahwasanya penagihan itu seperti ini loh, yang secara aturan yang diterima OJK. Itulah makanya kita bentuk nanti sertifikasinya Pak Ustadz. Jadi seperti itu dia kira-kira profil Abjapi ini. Kemudian Pak Bastanten sendiri, Pak Ustadz, lahir di Jakarta 29 Mei 1999. Berarti 30 tahun belum cukup. Belum 27 berarti. 27. Artinya dan dia pasti single. Jadi kalau ada anak-anak gadis Ustadz bisa tadi cocokkan. Mana tahu ya kan? Yang ada baju hitam tadi. Artinya biar menetap di sini dia terus. Kan gitu dia. Jadi apa, Pak Tio? Gimana yang Pak Tio rasakan ketika Bapak dilantik menjadi legislator, salah satu dari partai terbesar dan terkuat di Indonesia dan di Kabupaten Langkat? Karena sepengetahuan kami, sejak reformasi bergulir, terjadinya pemilihan pemilu di tahun 99 sampai hari ini di Kabupaten Langkat, PDI Perjuangan itu selalu dapat posisi pimpinan. Gimana Bang atau Pak Tio ngelihatnya ketika Pak Tio berada di dalam kekuatan legislatif itu? ya. Kalau semenjak dilantik justru bingung saya, Ustaz. Oh gitu. Bingung, jujur bingung, walaupun saya pernah sekolah politik, sekolah partai di PD Perjuangan. Itu kan teorinya Ustadz sebetulnya. Benar-benar. Tiba-tiba kita melaksanakan praktek, Ya. latihan gitu loh. Justru bingung, apa yang mau saya kerjakan itu bingung. Gitu. Cuman yang selalu saya ingat di sekolah partai itu, Ustadz, ya lakukanlah kerja-kerja sosial aja dulu. Sekarang ini kan bagaimana masyarakat ini senang, masyarakat ini tidak terbebani. Benar. Nah seperti itulah saya lakukan selalu di dapil. Iya. Jadi begitu dilantik pun, jadi kebingungan saya itu bukan menjadi beban bagi saya ya Pak. Yang pasti, oke, saya bisa kebingungan pada saat di kantor DPRD. Iya. Tapi di dapil tidak. Kita lakukan apa kira-kira masyarakat perlu gitu. Contoh, banyak kendala kemarin itu BPJS Pak Ustadz. Ya, saya BPJS, ya kebetulan memang kakak ada sebagai perawat di rumah sakit Kesrem di Binjai. Memang saya bantu untuk masuk dia ke rumah sakit Kesrem untuk berobat masyarakat itu, Pak Ustadz. Iya. Itu sebelum saya mengerti bagaimana cara aturan untuk melakukan BPJS ataupun KIS ini ya Pak Ustadz. Karena kan namanya baru-baru awal lantik. Berubah ya, betul. Ya jujur saya pemain baru ini, ya saya perlu belajar dan beradaptasi secara peraturan lainnya kan begitu. Sudah pasti itu. Ya artinya saya ambil opsi jangan sampai masyarakat menunggu saya sampai selesai belajarnya baru dia kita bantu. Iya. Tapi sambil saya belajar ini, ya kalau bisa kita bantu masyarakat ini. Jadi kerja-kerja seperti itulah yang saya lakukan di dapil Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau Pak Tio sendiri ngerasa hari ini, mohon maaf nih, terganggu nggak privasi Pak Tio dalam kehidupan sehari-hari? Karena kan udah pasti nih jam istirahat berkurang, gitu kan? Setiap waktu tuh masyarakat pasti ngadu A, ngadu B, ngadu C dan lain sebagainya gitu loh.
kenapa saya bertanya ini? Saya mau lihat gimana dengan karakter generasi muda kita yang lain kalau melihatnya dari sosok Pak Tio ini gitu loh maksud saya. Kalau saya mungkin bisa dibilang usia muda tapi ngikut-ngikut zaman dulunya Pak Ustadz. Kenapa ngikut-ngikut zaman dulu? Karena saya sadar sendiri juga harusnya di umur yang seumuran saya sekarang ini, ya nggak mungkin gayanya macam gaya pasar lagi, lebih ke intelektual sebetulnya. Cuman yang saya lakukan ini, ya inilah Theo gitu, dengan gayanya beginilah gitu. Ya memang orang melihat, orang menilai, ya si Theo ini memang selalu dengan gaya pasarnya dia gitu, gaya orang lapangannya dia. Jadi kalau untuk merasa terganggu waktu ataupun ruang privasi kita, kalau orang lapangan nggak pernah adanya namanya ruang privasi Pak Ustadz, yang saya tahu. Siap. Yang saya tahu itu orang lapangan itu, orang pasar itu tidak ada yang namanya privasi. Ya apa adanya aja, beginilah. Gitu. Nggak ada yang harus ditutup-tutupi juga kan, sembarangan aja lah bahasanya. Kalau bahasa kasar kan begitu Pak Ustadz. Jadi sampai sekarang ini saya sama sekali tidak ada terganggu. Bahkan 24 jam masyarakat pun bisa bebas ke rumah saya jika ada memang perlu yang dibantu yang betul-betul urgent. Contoh ada masuk rumah sakit atau apa, kita ada bulan kita juga gitu. 24 jam kita. Gitu Pak. Jadi kan gini Bang, saya panggil abang aja ya. Siap, Bang. Lebih akrab lagi kita. Iyalah. Nanti kalau di kantor DPR baru saya panggil Bapak. Aduh, abang juga lah kalau di DPR sana. Nggak, di sini adik ya kita sebetulnya. panggil abang aja. Kan Adik ya kita sebetulnya. Jadi kan gini Bang Tio, sedikit ya. Dari penyampaian abang tadi kan, memang ini abang udah banyak berbuat ini setelah menjadi anggota dewan, khususnya paling tidak di dapil abang lah kan, di sana. Artinya yang abang bilang tadi sudah membantu masyarakat ini untuk di bidang kesehatan, sosial dan sebagainya. Nah sedikit saya, karena saya memang di rumah inspiratif Kelana ini coba di bagian lembaga hukum, jadi saya menyoroti di bidang hukum nih Bang. Kira-kira ini kalau misalnya gimana nih kalau misalnya masyarakat ataupun yang masyarakat di dapil abang sana, kalau memang mereka ada bermasalah hukum atau setidaknya mereka pasti datang ke abang nih, gimana nih Pak kami masalah hukum, karena masyarakat ini mau tidak mau lama atau sebentar pasti ada bersangkutan dengan hukum, apakah itu kecil besar, setidaknya dia dalam rumah tangga dia ada masalah hukum di rumah tangga dia, apakah DRT atau segala macam, ataupun ya kalau maafnya ada hal warisan dan sebagainya, ya itu tadi bukan dikehendaki dia, tapi terkadang itu muncul di hadapan keluarga dia. Iya, inilah mungkin udah dibilang hat-trick katanya ini yang ketiga, udah harus jadi pembelajaran buat kita semua pejabat di Kabupaten Langkat ini. Ayo, udahlah, yang bukan makanannya jangan dimakan, gitu. Apa yang menjadi hak masyarakat berikan, gitu. Apalagi kemarin banyak sekarang ini saya lihat di sosial media, seragam sekolah sampai Pak Bupati dicemooh gitu kan, 3 kali seragam sekolah pun gini. Betul. Sebetulnya itu kan kita sedih melihatnya gitu. Belum tentu itu yang jadi alat buktinya gitu loh. Jadi yang ditersangkakan gitu oleh Pak Bupati kan gitu. Itu kan masih proses dugaan penyelidikan semua ini kan gitu. Cuman secara media sudah seperti menekan Pak Bupati dengan bahasa kok tega sampai seragam sekolah harus dimainkan gitu. Dengan belumnya ada putusan bahwasanya apa sih yang terjadi persoalannya sampai Bupati harus di OTT kan gitu. Betul. Itu memang jujur dengan sosial media sedih, sangat sedih gitu. Tapi saya mengajak seluruh pejabat Kabupaten Langkat, ayolah sama-sama kita gitu, kawan-kawan semua, nggak perlu lagi lah kita ini. Coba belajar pola berpikir sehat lah gitu. Kalau memang kita cari uang, kita ayo bangun usaha aja kita sama-sama yang memang kita legalkan gitu secara aturan. Ayo bangun usaha kita sama-sama. Kalau masyarakat ini udah memang banyak kali beban yang dihadapinya gitu. Jangan lagi kita tambah bebannya, itu aja. Serius sekali. Oke, kan dulu.
Oke, season kedua. Season kedua ini tentunya berharap kita lebih benar ya gitu kan. Kabupaten Langkat sekarang ini rame. Tadi udah dibicarakan masalah bupati kita lah. Tapi selain itu, Ramenya itu cuma maksudnya Bang Bodi. ya, Iya, ramenya kita lah cuma. nih. Nah, rame ini kan Aku kan ibaratnya- mau tahu aja ramenya maksud Bang Budi apa sama di kepalaku kan gitu. ya, yang sudah kita bicarakan tadi, Ya, kita siap, berharap ya kalau bisa jangan terjadi lagi, ya kan? Iya. Saya Kita- dengar Ah. apa juga semalam atau kapan itu kan. Nah, Setabat alun-alun banjir. Saya belum paham nih. nah Apa itu hujannya ini kok ada banjir? ya, Di ujung. sampai Iya. juga masih Ah, lihat saya gitu. kawan-kawan. Iya. ternyata banjir karangan bunga. Bukan banjir air, banjir karangan bunga. Kan Astaga. hebat luar biasa juga. Saya- Bupati aku juga kita lambat ditangkap, juga mikir. karangan bunganya banyak. Iya. Beda sama almarhum Pak Samsul waktu dulu ya. Nah, Karena begitu beliau ditangkap sama KPK, Langkat itu berduka. iya. Muncul rasa sedih, muncul rasa risau. Rasa iba ya kan Iya. kasihan. Kalau menurut Bang Budi sendiri selaku orang media yang memang lebih dulu Bang Budi ketimbang kami ini mengikuti perkembangan ini, gimana melihatnya? Kok bisa hari ini kok muncul? Ya itulah itu kan papan bunga saya kira itu. gini, itu kan ungkapan perasaan masyarakat tuh. Sama gini dia. Misalnya Polres Langkat nih kita di Iya, Langkat iya, ya kan menangkap ada bandar sabu. Misalnya kan. Nah, bandar sabu itu udah meresahkan masyarakat. Kok tak ditangkap-tangkap nanti kata orang ya kan. Lupa ditangkap. Itu kan pengaruhnya besar. Masyarakat langsung buat Terima bunga. kasih. Jadi kan Bang gini juga. Selama ini kan memang masyarakat yang Udah resah dia. teraniaya itu Iya. mereka tahu tapi nggak bisa Nggak bisa menyuarakan. ngapakannya. Nggak Karena bisa menyampaikan. dengan ditangkapnya bandar sabu Begitu tadi, orang ini, teman mengucap selamat. Iya. Berarti Lepas ini memang suara mereka. Iya. Robin Hood bener lah ini KPK. Iya. Pleng ya kan lepas Ini suara masyarakat. sedih melihat harusnya kan karangan Pamuan selamat menempuh hidup Iya. baru gitu kan. Kadang berduka karangan cita. bunga kalau orang meninggal pun selamat jalan itu kan doa yang terbaik. iya, doa yang terbaik dia. Ini kita malah situasi seperti ini dapat banjir karangan bunga saya lihat di sosial media seperti itu. Ini sedih. Sebetulnya ini satu pukulan telak bagi Iya. kita Presiden pejabat. buruk. Betul. Satu pukulan telak. Kalau ditinju katanya uppercut katanya ke kita nih. Di uppercut. Tapi yakin ini. nggak Bang Gio, habis ini nanti nggak ada lagi nih? Ya memang seperti itu harus dipotong gitu. Sedangkan seperti yang dibilang KPK seolah-olah ini sebagai regenerasi gitu. Artinya kalau sebagai regenerasi terus sampai bahkan saya belum menikah pun nanti anak cucu saya juga bakal terjadi seperti itu. Lah kan ini kan kita sedih. Kalau bisa Langkat ini dikenal jangan karena itunya lah. Jangan karena konflik-konflik seperti itunya lah Langkat ini dikenal. Banyak kok kita Langkat ini pariwisatanya juga kuat, lebih bagus itu yang ditonjolkan Ditonjolkan, daripada kan? persoalan-persoalan seperti ininya lah. Emang sedih melihat ini di sosial Kemudian media. satu lagi Pak Tio, masalah jalan. Jalan kerap juga, jalan rusak ya. Di mana-mana jalan rusak. Jalan rusak memang harus betul-betul jadi konsen lah. Tapi memang kita harus juga pahami bahwasanya ada efisiensi anggaran dari pusat ini. Iya. Memang paling banyak diefisiensikan itu kan Fisik ya. infrastruktur, Iya, infrastruktur fisik. dari pusat pun gitu. Iya, Kalau iya. kita mengandalkan APBD pun berat karena 23 kecamatan di Kabupaten Langkat ini saya yakini bahwasanya 23 kecamatan ini pasti persoalannya jalan. Iya. Karena kalau jalan rusak terganggu semua, perekonomian terganggu, pendidikan terganggu, Transportasi. itu udah pasti. Dan jujur saya sekarang setiap live di TikTok ataupun di Facebook saya sudah tidak tahu lagi harus menjawab terkait jalan karena selalu ditanya bagaimana Pak jalan kita di Namotrasi, Iya. bagaimana Pak jalan kita menuju Desa Blintang Sanggapura. Betul. Yang memang di Sebingi itu jalan itu memang sudah cukup parah. Kalau Namotrasi dulu pernah viral masyarakat naruh bibit ikan ke situ, mancing dia sampai ada bahasanya wisata jalan rusak Namotrasi katanya. Itu kan sedih kita melihat itu. Cuman harus kita sadari juga bahwasannya kalau APBD ini tidak akan cukup. Dan kita minta juga kepada pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat yang memang harusnya
berdapil di Kabupaten Langkat ini, cobalah giring anggaran tadi yang di provinsi atau di pusat. Contohnya kalau APBD cuma sanggup 500 meter, dengan adanya DPRD provinsi dan DPRD pusat yang bisa membawa anggaran tadi, kan nggak mungkin 500 meter aja hanya terbangun kan. Betul. Pasti lebih dari 500 meter akan terbangun. Iya. Ya memang harus bentuk kolaborasi kita gitu loh, antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Iya. Kalau diandalkan hanya APBD nggak akan cukup, Iya. pasti nggak akan cukup. Tapi gini juga, apa Bang Tio? Dari sekian banyaknya aksi unjuk rasa tentang pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Langkat, itu kan nggak semua kinerja atau nggak semua bagian dari kewenangan Pemda dalam tanda kutip Bupati. Artinya kan ada APBD provinsi juga yang sebenarnya itu menjadi kewajiban dari pihak provinsi juga gitu. Kalau Bapak Tio sendiri ngelihat selaku bagian dari itu, kalau bahasa tadi Pak Tio bilang monitoring dan lain sebagainya, itu ngelihatnya cemana? Apa komunikasi Pemda Langkat ini provinsi dengan ke provinsinya itu gimana? Kalau Bapak ngelihat Harus lebih lincah lagi, Pak Ustadz. gitu ya? Karena kuncinya kan mulut. Bagaimana mulut ini bisa bernegosiasi ke atas. Kalau lincah kita secara negosiasi, nggak kita pungkiri lebih dari apa yang kita butuhkan pun bisa terjadi, bisa kita dapatkan gitu. Kalau saya melihatnya, memang kurang lincah. Kita ini kurang lincah untuk melobi ke pusat. Bahwasanya ini jalan kami di Kabupaten Langkat sudah seperti ini. arahnya, ya kan? Ya. Dan kurang kreatif juga. Kalau aku menangkap positifnya dari efisiensi anggaran ini, memang dipaksa kita pemerintah daerah ini Kayak kreatif, harus ya. berkreasi bagaimana mencari akal supaya di balik adanya efisiensi ini, tapi kerja-kerja di daerah ini tetap berjalan gitu. Iya, Bagaimanapun caranya gitu loh. Iya. Kalau yang saya tangkap nilai positifnya seperti itu. Memang dipaksa kita harus berpikir gitu loh. Dia nggak bergantung ke situ aja ya Tidak kan? akan bergantung. Kalau kita bergantung sama APBN selalu tiba seperti sekarang ini aturannya langsung diputus gitu, di efisiensi gitu. Iya. Kita kan kebingungan nih sekarang ini. Iya. Memang dipaksa pemerintah pusat ini, ayolah berpikir kalian, jangan kami aja yang berpikir. Nah, seperti itu dia nilainya yang kita ambil positifnya gitu. Oke, terakhir ada nggak lagi Pak Muiz atau Pak Stiman? Karena kami sama Pak Tio mau rapat lagi. Iya, siap. Ya kan? Kami mau rapat. Siap. Oke, jadi supaya lebih enak, ada mungkin pertanyaan terakhir, silakan. Ya. Sebelum kami rapat, ya kan? Ada pertanyaan terakhir ini Pak Tio, kan gitu. Terkait dengan infrastruktur ataupun jalan yang rusak. Itu kan infrastruktur jalan yang rusak ada namanya kapasitas jalan desa. Ada kapasitas jalan kecamatan, ada kapasitas jalan kabupaten, ada kapasitas jalan provinsi, ada kapasitas jalan negara, kan seperti itu. Jadi saya sepakat kepada Pak Tio mengatakan bagaimana lincahnya kita melobi dan seharusnya berkolaborasi antara DPRD Langkat, DPRD provinsi dan DPR RI untuk membangun Kabupaten Langkat yang hari ini infrastrukturnya jalannya banyak yang rusak. Jadi gimana tanggapan Pak Tio terkait dengan kalau jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, oke lah tanggung jawab kita Kabupaten Langkat. Tapi kalau untuk yang provinsi dan jalan negara itu gimana Pak Tio? Ya, pemerintah provinsi dan jalan pusat tadi pun juga harus lebih konsen juga melihat, dan mereka juga harus tahu dari mana mereka berasal, dapilnya di mana gitu. Jangan setelah berangkat ke Senayan lupakan dapil, hanya isu-isu nasional aja yang diurus, tapi dapil tidak ditengok. Begitu sudah mau kontestasi nanti pemilu lagi, baru main lagi, sibuk lagi di dapil, seolah-olah dapil ini kan akan menjadi korban terus menerus ini kan gitu. Tapi kalau kita memaksakan juga seperti jalan desa dibenahi oleh ADD gitu kan, program-programnya, kurasa juga program di desa pun
sekarang ini sangat-sangat miris, nggak mungkin berjalan dengan baik gitu. Karena kenapa? Ya efisiensi juga. 70% dipotong itu kan cukup besar, bahkan untuk memberi belanja pegawai di desa untuk selama 1 tahun itu mungkin kepala desa pun sekarang nombok gitu loh. Kasihan kan. Ya kalau saya sih melihatnya udahlah, nggak ada itu tugas lagi dipotong. Tapi kalau untuk di tingkat daerah, kabupaten, kota, ya memang kita harus dipaksa berpikir, harus banyak-banyak berpikir. Nggak boleh kita macam bos-bos katanya tinggal nunggu dapat laporan, dapat telepon, terima, saya telah bisa. Kita memang harus berpikir, harus kita beri inovatif gimana caranya supaya ya dibalik putusan efisiensi anggaran ini, tapi kita masih bisa melakukan kerja-kerja kita di daerah dengan baik. Jadi terkait ini, Bang, terkait dapil Abang, kemudian juga gini, fraksi PDI Perjuangan ini kan memang kita katakan besar ya kan, wakil pimpinan ini. Iya. Apa kira-kira yang sudah bisa dijalankan ataupun program yang di Langkat ini yang dijalankan dari PDI Perjuangan, baik dari jalan, kemudian juga khusus Abang tadi membidangi pendidikan juga ya Bang ya. Gimana ini tindak lanjutnya setelah memang isu-isu hangat ini ke depan, seperti apa ini progresnya untuk Langkat? Apakah memang infrastruktur ataupun pendidikan juga dari khusus fraksi PDI, bagaimana ini menyikapinya? Kalau untuk di dapil saya dapil 5 kecamatan, kebetulan saya cuma fokus di kecamatan Sebinge. Iya. Bermain kemarin, memang ini mutlak jadi basisnya PDI Perjuangan. Kalau terkait soal jalan yang sudah saya lakukan, memang saya sudah sempat ke Senayan, tapi bukan ke DPR RI-nya, tapi ke DPD-nya. DPD ini kan controlling tadi. Saya juga pengen mengajak DPD supaya mainkan fungsi controllingnya juga di dapil saya kan gitu. Dan memang kemarin sempat mau kita arahkan menggunakan dana DBH untuk di Jalan Demokrasi, dana bagi hasil perusahaan sawit itu yang dikelola provinsi. Sifatnya dari Dinas PU Kabupaten Langkat mengusulkan dan sudah diusulkan sampai Dinas Provinsi juga dan sudah disetujui. Cuman setelah disetujui itu sekitar seminggu kemudian kita dilanda bencana besar. Dan gubernur mengambil statement kan bahwasanya dana DBH dialihkan untuk dana bantuan bencana alam. Ya artinya ya ayo kita mulai langkah-langkah yang seperti kemarin, mulai dari nol lagi, ayo. Dan itu bukan jadi suatu kemunduran patah semangat kita gitu. Lakukan lagi aja ya. Namanya proses kan ada bagus hasilnya, ada gagalnya juga. Ya kita coba lagi yang pada saat gagal gitu ya. Kalau untuk di pendidikan, saya dari komunikasi saya juga bagus dengan Pak Sofian Tan. Jadi beberapa kita masukkan kurang lebih ada hampir 20 orang mendapatkan program PIP. Program PIP anak-anak SD lah. Sudah mulai kita jalankan untuk di Kecamatan Sebinge. Itu juga kita doronglah terus. Kebetulan juga komunikasi saya juga dengan Pak Sofian Tan bagus juga. Selaku Pak Sofian Tan ini DPR RI, memang komisinya komisi pendidikan, ya bisa berjalan bagus lah sejauh ini. Oke. Oke, demikian ya bincang-bincang kita dengan Bang Tio. Tokoh muda yang masih energik lah ya kan. Masih pres-presnya katanya. Udah gitu gini sedikit aja Bang. Oke. Kami mau masukkan dari tokoh muda Langkat untuk kawan-kawan media agar mohon maaf seperti tadi Bang Tio bilang sedih ketika lihat bupati di media digitukan gitu. Jadi kalau Bang Tio sendiri ngelihatnya, teman-teman media di Kabupaten Langkat ini ketika membangun komunikasi dengan teman-teman eksekutif, mungkin legislatif, mungkin yudikatif, mungkin itu apa yang harus diseimbangkan? Komunikasi, Pak Ustadz. Komunikasi antara tim media dengan kita lah sebagai pejabat di daerah. Kalau masing-masing kita menutup diri, ya itu tadi. Pasti berita-berita yang tidak benar
akan Rame lah. rame gitu. Iya. Tapi kalau jujur saya sama siapapun saya terbuka. Sama siapapun saya terbuka. Karena saya kenapa selalu terbuka ini? Saya menjaga supaya hal-hal yang tidak baik menurut media terhadap saya yang tidak benar itu itu tuh salah gitu. Janganlah gitu yang seperti itu. Jadi kalau saya membuka diri begini kan orang-orang media juga mengenal saya seperti apa. Tanpa berasumsi gitu. Jadi artinya Pak Ustadz, setelah ini kapan Pak Ustadz ngajak Bang Ustadz duduk bareng bincang-bincang boleh, bukan maksudnya ini aja. Siap, kalau kita siap. Kalau saya kan nggak orang media Bang Budi. Oh iya. Saya Orang Budi lah kan, orang media orang PWI. Kalau saya hari ini dilibatkan aja saya udah bersyukur. Saya belajar media ini kebetulan ada mama saya sekarang bendahara PWI DPP pusat. Oh. Iya, Sumber Ginting. Nah, selama ini dia yang apa saya lah, maksudnya yang mengarahkan saya terhadap media seperti ini ya, seperti ini ya. Jangan lebih, jangan ditutup pintu komunikasi dengan orang media. Karena ya media ini kan mencari beritanya sebetulnya, mencari informasi. Ya jangan ditutup, informasi itu berikan saja. Bang Tio, nggak semua orang kayak Bang Tio nih, kan itu. Bukan diri aja, kenapa sih? Kalau semua apa sih orang itu? paruh aja kayak Bang Tio udah aman. Berangkat nih. Betul. Karena mau memberitakan bupati ya segan dia kan. Kalau kita udah selama ini udah bagus ya. Selama ini yang banyak tertutup. Nah, dia nyampe aspirasi kawan-kawan pula lah jadinya kan. Nah, jadi begitu timbul masalah seperti sekarang ini udah dilepaskan dulu masing-masing dia. Kok macam ngasih makan lele langsung brrr gitu kan. Nah, kan sedih kita dengarnya. Gitu dia. Jadi kita berharap orang-orang kayak Bang Tio ini terus eksis dia. Amin. Dan kita juga harus belajar terus. Orangnya gayanya seperti ini ikuti sama yang lain. Dan itu. Pasti mana yang biasa di DPR, yang mana-mana tertutup tuh. Satu semua. Ya kan? Tengok studio. Ya kalau saya kan tahu gimana sih DPR. Kalau ngasih jalan dengan isi pikiran saya, menurut isi pikiran saya harus ditolak. Gitu. Makanya kami bilang, Mas Diman, siapa duluan yang kita undang nih? Tio duluan. Awak Tio ini kan macam dia tahu. Oh ini orangnya udah tahu. Cuma nama apa nggak tahu dia. Yang mana orangnya? Masa abang nggak tahu kata juga. Begitu. Kenapa Bang Tio duluan dia banyak? Pasti kan ada yang lebih di mata Pak Siman tadi. Ada nggak yang lain yang dia Kami di komisi sama juga kan. Sama komisi ya. Pantas lah. Berarti udah hubungan itu lebih dekat ya. Dekat kali. Oke, demikian kira-kira bincang-bincang kita, nanti kita lanjutkan lagi ya kan. Siap. Harapan kita orang-orang seperti Bang Tio nih ya kan tambah semangat ya kan. Kemudian yang lain-lain bisa meniru gayanya. Supaya apa? Tadi terjalin komunikasi yang baik ya kan. Kalau gayanya nggak usah ditiru lah, kita gayanya gaya sembarangan kok, gaya pasar, nggak ada inteleknya keterbukaan banget kan. Cuman itu aja lah, terbukaan ini ayolah kita terbuka, apapun itu nggak usah kita rahasiakan gitu. Kemudian jangan lupa lah di like ya kan, di komen nih yang bagus-bagus, di follow, di subscribe ya kan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!